Para ilmuwan pada masa dinasti Ayyubiyah. Abdul Latif Al-Baghdadi. Nama lengkap Abu Muhammad Abdul Latif bin Yusuf bin Muhammad. Lahir di Baghdad, Irak, tahun 1162 Masehi. Wafat di Baghdad, Irak, 9 November tahun 1231 Masehi. Guru-guru beliau diantaranya 1. Ibnu Tirmizi. Dari beliau, Abdul Latif mendalami ilmu kedokteran dan filsafat. Kedua, Al-Wajih Al-Wasiti. Dari beliau, Abdul Latif mendalami ilmu Al-Quran dan juga ilmu agama. Sekarang, lanjut ke peranan pemikiran dan juga karya. Abdul Latif Al-Baghdadi menghasilkan buku karangan sebanyak 173 buku. Dia pun juga dikenal sebagai ahli anatomi pertama yang mendeskripsikan tengkorak, kepala manusia, dan tulang muka, termasuk tulang rahang bawah. Abdul Latif Al-Baghdadi juga memiliki karya. Karya terkenalnya diantaranya 1. Al-Ifadah wa Al-Iktibar atau Account of Egypt. Bencana kelaparan di Mesir yang disebabkan kekeringan Sungai Nil pada tahun 1200 sampai 1202 Masehi. Oke, next. Abu Barakat Al-Baladi. Nama lengkapnya Hibatullah Ibnu Ali Ibnu Malka Abu Al-Barakat Al-Baghdadi. Beliau lahir pada tahun 470 Hijriah atau pada tahun 1077 Masehi di Balad. Beliau wafat pada tahun 560 Hijriah atau pada tahun 1165 Masehi di Balad. Abu Barakat Al-Baladi bergelar Al-Wad Al-Zaman atau orang ternama pada zamannya. Gelar tersebut berkaitan dengan profesinya sebagai dokter para khalifah Baghdad dan sultan dari dinasti Saljuk. Abu Barakat Al-Baladi memiliki beberapa peranan pemikiran dan juga karya. Karya-karya beliau diantaranya 1. Alkitab Al-Mu'tabar. Di dalamnya berisi refleksi filosofi barakat mengenai logika, fisika, IPA, dan metafisika. 2. Sifat Barsa'bah. Di dalamnya berisi risalah farmakologi dan resep-resep obat dari India. Yang ketiga, ada Tirya Amir Al-Arwah. Di dalamnya berisi tentang fartamologi. Ibnu Abi Ushaybiyah. Nama lengkapnya Muwafaquddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Al-Qasim bin Khalifah bin Yunus Al-Hajiraj. Beliau lahir pada tahun 1194 Masehi atau 590 Hijriah di Damaskus. Wafat pada tahun 1270 Masehi atau 668 Hijriah di Damaskus. Dalam mendalami ilmunya, beliau berguru kepada beberapa ahli, antara lain yang pertama Ibnu Al-Baitar. Dari beliau, Ibnu Abi Ushaybiyah mempelajari ilmu botani. Dari ayahnya dan Ar-Rahbi, beliau mempelajari ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran yang didapat beliau dari ayahnya dan Ar-Rahbi tersebut kemudian dipraktikkan oleh beliau di rumah sakit Nuri di Damaskus. Selanjutnya, kita akan membahas peranan pemikiran dan karya dari Ibnu Abi Ushaybiyah. Ibnu Abi Ushaybiyah
merupakan seorang ahli sejarah bibliografi di bidang kedokteran. Tentunya, sebagai seorang ilmuwan, beliau menciptakan beberapa karya. Karya yang diciptakan oleh beliau di antara lain, yang pertama, Uyun al-Anba fi Tabakat al-Atibba, yang berisi dokumentasi dari 400 dokter terkenal pada masa itu yang disempurnakan oleh beliau pada tahun 540 Hijriah atau 1242 Masehi. Yang kedua, Isalat al-Munajjimin. Yang ketiga, At-Tajaril wa al-Fawilain. Yang keempat, Hikayat al-Atibwa fi Ilajat al-Adwa. Dan yang terakhir, Ma'alim al-Umam. Nama lengkapnya Daud bin Umar al-Dahir al-Intaki. Daud al-Intaki lahir di Antokia, Syria, wafat di Mekah pada tahun 1599 Masehi atau 1008 Hijriah. Daud al-Intaki dilahirkan dalam keadaan tunanetra atau buta. Daud al-Intaki bergelar Tobib Hazik al-Wahid. Gelar tersebut didapat karena beliau dikenal sebagai seorang tabib yang ahli fisioterapi, meramu obat, dan ilmu jiwa. Peranan pemikiran dan karya Daud al-Intaki adalah karya terkenalnya Tadhkirat Ulil Albab wal Jami' lil Ajab al-Ujab atau Tadhkirat Daud. Karya beliau tersebut terdiri atas 700. Merupakan acuan dalam dunia kedokteran di kalangan umum, karena buku ini memberikan kemudahan bagi banyak orang dalam mengobati berbagai jenis penyakit biasa tanpa harus memiliki pengalaman dalam mengobati. لو في ما إلك عن قلبي وشو صاير فيه ومبين علي في سر بعيني طمني حسيت بشي قلبي يا قلبي تركني يا قلبي مش وقتها هلأ ارجع حب شو صار